Ini loh friends, puding Milky Mo, kreasi puding terbaru yang cocok untuk ide jualan kekinian. Selain tampilannya yang menarik, isian pudingnya juga lumer di mulut. Sekarang, mari lihat lebih dekat pudingnya. Saat pudingnya dipotong, terasa banget tekstur pudingnya ini lembut. Dan bagian dalamnya terdapat coklat yang meleleh. Selamat mencoba ya. Hai friends, Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat ya. Hari ini saya akan membuat puding Milky Mo Choco. Tapi sebelumnya bantu saya subscribe ya friends. Nyalakan tombol loncengnya, like, comment, and share. Terima kasih. Yuk kita masak. Sebelum memasak, sebaiknya kita cek box deskripsi terlebih dahulu karena di sini sudah saya tuliskan lengkap resepnya beserta estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk masak kali ini, dan untuk link pembelian produk juga sudah saya tulis. Kemudian untuk harga jual yang disarankan tentunya sudah saya tuliskan juga. Jadi sudah lengkap ya untuk isi box deskripsi kali ini. Bahan-bahan untuk membuat puding Milky Mo Choco. Pertama-tama, saya akan membuat dahulu motifnya. Masukkan setengah saset jelly plain ke dalam panci. Kemudian, tambahkan gula sebanyak 50 gram. Tambahkan juga 1,5 sendok makan selai coklat atau bisa diganti dengan coklat bubuk. Dan yang terakhir, tambahkan 300 ml air putih. Aduk-aduk dahulu bahan motif sebelum dimasak. Sekarang saya akan masak bahan motif di atas kompor dengan api sedang. Karena warna coklatnya kurang pekat, saya akan tambahkan dengan pewarna makanan coklat. Ini opsional. Ini bahan motifnya sudah mendidih ya, saya akan angkat. Selanjutnya, saya menyiapkan piring, kemudian saya gunakan sendok kecil untuk membuat motif. Untuk motif, ini saya membuatnya abstrak ya, seperti tampak pada video. Setelah pembuatan motif selesai, biarkan hingga jelinya set. Setelah jelinya set, siapkan tin wall ukuran 150 ml, tempelkan motifnya pada dinding tin wall. Untuk motif, saya akan letakkan secara berjarak dan caranya bisa disimak seperti pada video. Setelah motif ditempel pada cup puding, sisihkan dulu. Berikutnya, saya akan membuat puding susunya. Masukkan 1 saset agar-agar plain ke dalam panci. Lalu tambahkan dengan 1 sendok teh jelly bubuk. Tambahkan juga dengan 120 gram gula pasir. Bahan selanjutnya yang saya akan tambahkan adalah 1/4 sendok teh vanili dan 1/4 sendok teh garam. Aduk-aduk semua bahan kering hingga tercampur rata. Sekarang saya akan tambahkan 200 ml air putih. Aduk-aduk dulu air putih dan bahan kering supaya larut. Setelah larut, saya akan tambahkan 1 liter susu UHT. Untuk susu, ini bisa diganti dengan kental manis ya, yang dicampur dengan air, atau bisa juga diganti dengan susu bubuk yang ditambah dengan air. Silahkan disesuaikan dengan selera. Aduk-aduk kembali bahan pudingnya hingga rata. Kemudian masak puding di atas kompor dengan api sedang sambil sering-sering diaduk ya, supaya bagian bawahnya tidak gosong. Saya akan masak pudingnya hingga mendidih seperti ini dan puding bisa diangkat.
Sekarang saya akan bagi pudingnya menjadi 3 sama banyak. Untuk bagian pertama, saya akan tambahkan dengan pewarna makanan pink. Kemudian untuk puding yang kedua, saya akan tambahkan dengan pewarna ungu. Dan untuk puding yang ketiga, saya akan tambahkan dengan pewarna biru. Untuk penambahan pewarna, saya gunakan tusuk gigi ya, supaya hasil warnanya soft. Langkah selanjutnya, ambil 1 cup yang sudah diisi dengan motif, kemudian tuangkan sekitar 2 sendok makan puding berwarna pink. Pada proses ini, pudingnya dituang secara bertahap ya, supaya motifnya tidak tenggelam. Tuangkan juga untuk puding berwarna biru dan ungu, masing-masing 2 sendok makan pada setiap cup. Setelah puding dituang, biarkan hingga setengah set. Saya akan cek dulu ya, apakah pudingnya sudah setengah set. Dan setelah pudingnya setengah set, tuangkan kembali puding sampai setengah bagian cup. Setelah pudingnya diisi sampai setengah cup, biarkan hingga set. Sambil menunggu set, saya sudah siapkan cetakan silikon yang akan saya isi dengan puding. Ini akan saya gunakan untuk topping puding yang ada di dalam cup. Kembali ke puding yang ada di dalam cup ya. Ini puding sudah set dan bagian tengahnya akan saya lubangi sedikit seperti ini menggunakan sendok. Kemudian semprotkan selai coklat ke dalam lubang yang tadi sudah kita buat. Setelah semua puding diisi dengan coklat, timpa kembali dengan puding yang masih tersisa. Jadi tujuan puding dilubangi sebelum diisi dengan selai coklat supaya saat pudingnya ditimpa seperti ini, selai coklatnya tidak melebar. Saya akan biarkan pudingnya ini hingga set. Sambil menunggu pudingnya set, saya akan keluarkan puding yang saya cetak menggunakan cetakan silikon. Caranya seperti ini, mudah banget untuk mengeluarkan pudingnya. Karena puding cupnya sudah set, saya akan hias supaya tampilannya lebih menarik. Tambahkan puding yang tadi dicetak menggunakan silikon. Untuk topping puding, ini sifatnya opsional ya. Boleh juga diganti menggunakan coklat atau yang lainnya. Jangan lupa untuk menutup cupnya supaya pudingnya tetap higienis. Dan seperti ini hasilnya. Saatnya untuk icip-icip. Sekarang saya akan coba pudingnya. Saat pudingnya dipotong, terasa banget tekstur pudingnya ini lembut dan bagian dalamnya terdapat coklat yang lumer. Bismillah. Pudingnya ini enak ya friends. Teksturnya itu lembut dipadu dengan coklat yang lumer. Ini wajib dicoba. Makasih ya udah nemenin saya masak. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Assalamualaikum.